Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di video kali ini saya akan membuat analisa sistem kerja rangkaian auto charger ya. Jadi sebelum ke rangkaian penuhnya kayak gini, ada yang Anda harus pahami dulu, yaitu mengenai komparator yang atau fungsi komparator yang dimiliki oleh op-amp ya. Di sini saya pakai op-amp JRC 4558 ya. Ya, atau yang IC yang lain yang memiliki op-amp 2 ya, seperti ini ya. Bisa LM bisa. Ya, jadi fungsi komparator dulu kita harus paham. Mungkin sudah banyak yang paham, tidak ada masalah, cuman ini adalah sistem dasarnya ya, jadi perlu saya bahas terlebih dahulu. Jadi di rangkaian ini yang saya manfaatkan adalah fungsi komparasi dari op-amp itu sendiri ya. Jadi di op-amp ini memiliki fungsi komparasi. Apa itu fungsi komparasi? Jadi mengcompare atau membandingkan tegangan dengan tegangan referensi. Misalnya tegangan referensi saya ambil dari negatif ya. Ini di sini ada input negatif, ada input positif. Misalnya saya ambil tegangan referensinya dari input negatif. Saya gunakan Zener 6 volt misalnya. Maka nanti dibandingkan input yang ada di positif ini, input positifnya ini nanti dibandingkan dengan input yang ada di negatif, maka keluarannya akan berbeda. Jika input tegangan di positif lebih besar dari negatif, input negatif lebih besar dari 6 volt, maka tegangannya akan tinggi ya. Kalau ini lebih besar. Kalau input positif di sini lebih rendah dari 6 volt, tegangan inputnya di sini, maka tegangannya akan rendah. Tinggi atau rendahnya ini berapa volt itu tergantung VCC-nya ya. VCC-nya Anda kasih berapa? VCC positif dan VCC negatif. Di sini ada VCC negatif. Kalau dalam kasus rangkaian saya di sini saya kasih ya antara 15 volt atau 15 volt sampai 18 volt lah. VCC negatifnya saya itu saya taruh di ground ya, di ground dia 0 ya. Nah ini saya manfaatkan untuk apa namanya, open sama shortnya dari basis ya. Saya manfaatkan untuk melakukan memicu basis. Agar basis ini dipicu, agar transistor ini bisa hidup, jadi mematikan dan menghidupkan transistor. Tegangan rendah, kalau Anda pasang VCC negatif 0, maka tegangan rendah harusnya di sini 0 ya, atau mendekati 0 lah, 0 volt. Tegangan tinggi itu kalau ini sini Anda pasang 15 volt, berarti dia mendekati 15 volt. Nah, 0 sama 15 volt, tinggi sama rendah, low sama high, ini bisa mengaktifkan transistor atau menonaktifkan transistor. Jadi fungsi transistor di sini adalah saklar, sebagai saklar. Kalau transistor aktif, maka akan ada arus dari atas ke bawah. Nah, dia mengalami saturasi, dia ada arus dari
atas ke bawah. Nah, arus dari atas ke bawah ini bisa menghubungkan ke arah ground. Nah, ini saya manfaatkan secara simpelnya, singkatnya aja, saya manfaatkan untuk memicu saklar yang kedua. Saklar yang kedua adalah saklar dari relay. Saklar dari relay ya. Misalnya di sini ada relay. Ya, ini coil. Di sini commonnya, di sini normally open, di sini normally close. Kalau relay kan begitu ya, yang kaki 5 ya. Ini normally close, ini normally open. Di sini commonnya ya. Di sini tempat saklarnya. Kalau normally close berarti dia ke arah sini. Kondisi tidak ada arus, dia ke arah normally close. Di sini ada, oh sorry, ini tidak kelihatan gambarnya. Nah, gini ya. Di sini ada coil ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, output dari si komparator itu bisa tinggi bisa rendah, itu saya gunakan untuk memicu basis atau memicu transistor ya. Transistor inilah yang nanti hidup atau mati ya. Saya gunakan sebagai saklar. Ketika transistor hidup, dia menghubungkan arus dari kolektor ke emitor sampai ke ground ya. Nah, ada arus masuk sini, artinya menghubungkan ke ground. Kalau transistor itu mati atau putus, maka di sini putus ya, tidak ada arus yang mengalir ke sini. Nah, itu saya manfaatkan untuk mengaktifkan saklar yang kedua, yaitu relay. Relay di sini pakai 12 volt ya. Relay ini akan aktif jika memang akan terhubung ke ground ya. Ya. Kalau dia putus dari ground, otomatis arus nggak bisa mengalir menuju relay ya. Kalau seandainya kita kasih di sini VCC-nya sama, kita hubungkan VCC-nya di sini sama 15 volt. Jadi arus yang menuju ke sana ketika transistor hidup, nah, dia bisa mengalir ke sini, mengaliri daripada coil yang ada di sini. Kalau coil ini dialiri, transistor ini akan relay ini akan hidup. Kalau relay ini akan hidup, dia berpindah saklarnya ke normally open. Nah, hidup dan matinya relay ini saya manfaatkan untuk menghidupkan dan mematikan charger ya. Makanya di normally close ini saya hubungkan ke charger ya, charger ke arah aki atau baterai. Saya kadang tidak ngontrol kamera ya, sorry nanti kalau tidak kelihatan. Begitu, ini prinsip kerjanya ya, seperti itu ya. Jadi saya memanfaatkan op-amp ini untuk hidup dan matinya transistor. Kalau transistor hidup berarti ada arus mengalir ke relay. Kalau relaynya ini teraliri arus coilnya, maka aktif ya, apa namanya kok transistor ini relay ya, aktif relaynya. Sehingga ada, kalau di sini awalnya memang normally close saya hubungkan ke baterai, berarti posisi awal adalah ngecas. Nah, kalau relaynya hidup, ya, maka dia berhenti mengecas karena berpindah saklarnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, yang kedua yang kita manfaatkan dari op-amp adalah tegangan input dari, kalau dalam hal ini kasus saya ini adalah input positifnya kita manfaatkan ya. Ada di sini ke VCC ya. Baik,
tegangan input positif ya. Ini saya pakai, ini kan yang mau dibandingkan dengan referensi ya. Ini tegangan referensinya di sini ya. Tegangan referensi artinya pembandingnya. Yang mau dibandingkan apa? Yang mau dibandingkan adalah kondisi baterai. Di sini langsung ke ground ya. Kondisi baterainya ini, kondisinya full atau kondisinya kurang tegangannya, itulah yang kemudian dimanfaatkan. Oke, tunggu ada iklan ya. Tukang jual kue. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ini ya, tegangan positif ya, kita jadikan sebagai pendeteksi, mendeteksi dari kondisi baterai, tegangan dari kondisi baterai, atau bahasa yang lain, bahasa lainnya adalah ngambil sampel dari baterainya, tegangan baterainya. Gimana caranya? Maka di sini saya menggunakan potensio atau VR ya, atau trimpot boleh. Nah, potensio. Di sini kita ngambil sampel dari titik sini. Oke, ngambil sampel dari titik ini. Karena dia akan membandingkan tegangan yang ada di titik ini dengan tegangan sebesar 6 volt. Ya. Karena di sini saya pakai VR, maka tegangannya kan tidak penuh. Kalau misalnya 15 volt, kita ambil di sini tegangan dari atas ke bawah 15 volt. Itu 15 volt. Tetapi di titik tengahnya di sini, nah itu kita atur sendiri. Kalau tengah-tengah kan 7,5 volt ya, di tengah-tengah. Karena di dalamnya potensio ini kan, kalau yang sudah tahu nggak masalah. Jadi yang belum paham, jadi di dalamnya potensio ini kan ada seolah-olah ada pembagi tegangan ya. Ada R1 dan R2 di dalamnya potensio itu ya. Nah, kita memutar potensio ke arah maksimal, misalnya ke arah atas misalnya. Berarti menggeser R yang ada di bawah dan R yang ada di atas. Jadi titik ini digeser ke atas. Sehingga R yang ada di bawah itu lebih besar dari R yang ada di atas. Kalau kita putar ke bawah, dari titik tengah ini akan digeser ke bawah, sehingga R yang ada di atas lebih besar dari R yang ada di bawah. Ya, posisinya itu sebenarnya menggeser titik tengahnya ini ya. Nah, perbedaan semakin besar resistansi, maka tegangan semakin besar. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kita atur VR yang ada di sini tegangannya. Nah, begitu ya. Misalnya tegangannya maksimal kita taruhlah di sini adalah kita setting tegangan maksimal adalah 13,6. Kita pengen di 13,6 volt. Relay ini aktif, atau dengan kata lain berpindah ini saklarnya, berarti pengecasan akan berhenti karena berpindah ke atas ya. Nah, sebelumnya ini harus dihubungkan ya. Ini dihubungkan. Jadi dari titik koil atas ini kita hubungkan ke kamennya, supaya nanti arusnya bisa nyambung ke pengecasan. Ya, dari sini. Ya, sampai sini paham ya. Nah, kalau ini berpindah, artinya relay itu aktif, maka pengecasan berhenti. Kapan relay ini aktif? Relay ini aktif kalau transistor aktif. Kapan transistor ini aktif? Kalau komparator atau op-amp di sini menghasilkan tegangan tinggi. Kapan menghasilkan tegangan tinggi? Kalau input positif di sini lebih tinggi dari referensi. Kapan input positif ini lebih tinggi dari referensi? Kalau kita atur, kita putar di saat tegangan 13 volt, kita putar di sini,
kita menyengaja memutarnya melebihi dari 6,1 volt, misalnya melebihi 6 volt, melebihi 6 volt, berapa itu? Misalnya 6,1. Kita buat tegangan bagian bawah di sini 6,1 volt. Ya, 6,1 volt. Ya. Kalau tegangan bawah di sini 6,1 volt, berarti yang atas, nah 13,6 dikurangi 6,1, berarti 7,5. Ya, 7,5 volt. Jadi yang bawah 6,1 volt, yang atas 7,5 volt. Jadi tegangan 6,1 volt ini dibawa ke input positifnya op amp, dikomparasi dengan referensi, ternyata 6,1 lebih besar dari 6. Misalnya 6 ya. Tapi realnya yang saya pakai di situ 6,5 ya. Berarti di sini harus di atas 6,5. Anggap aja ini 6. Berarti 6,1 dibawa sini dibandingkan ternyata positif lebih besar dari negatif, menghasilkan tegangan sebesar 15 volt kurang lebih lah, anggap aja. Masuk ke transistor aktif, relay aktif. Ya, karena relay aktif pengecasan putus karena saklar berpindah ke atas. Ya. Saklarnya pindah ke atas. Libur. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kurang lebih prinsip kerjanya seperti itu. Maka sistem yang ada di sini, maaf ya tadi ada sponsor. Maka sistem kerja yang ada di sini ini membatasi tegangan 13,6 volt, artinya bagian atas ya, cut off-nya ya. Kalau 13,6 volt dia akan putus atau berpindah saklarnya. Bagaimana kalau tegangannya kurang dari 13,6 volt? Kalau Anda taruh referensinya, sampelnya di sini, dia ngukur titik ini ya. Ya, titik ini. Baik, saya gambar lagi ya. Supaya lebih paham lagi, supaya tidak urak-urakan. Baik, di sini ya. Balik lagi ke relay. Ya, posisi relaynya adalah ke atas, normally open. Nah, yang semula di sini kan ngecas ya, cas ke baterai. Bentar, saya pantau di kamera dulu ya. Akhirnya dia putus, dia tidak ngecas. Di sini kita ambil sampelnya, kita ambil tegangannya, kita bandingkan ke komparator kan begitu. Masih kita bandingkan ya. Di sini ke positifnya, di sini negatif. Ini zener 6 volt. DCC 15 volt. Oke. Begini ya. Nah, karena sudah tidak ngecas lagi, ini kan berhubungan. Karena sudah tidak ngecas lagi, otomatis yang semula 13,6 volt ya, yang kita deteksi di sini, yang kita ambil sampelnya adalah murni dari aki. Ya. Ketika saklar sudah ke atas, berarti tegangan yang kita ukur adalah dari aki. Kalau di awalnya di normally close tadi itu ini nyambung, tegangan yang kita ukur itu pertemuan antara tegangan charger dengan tegangan aki. Tapi setelah saklar ini berpindah ke atas, tegangan yang kita ukur itu murni dari aki atau baterai. Kalau misalnya baterai, murni dari aki. Nah, karena kita ngecas aki ini kan punya kapasitas
memuat arus listrik ya, muatan listrik gitu ya. Dia makin lama akan menurun tegangannya karena sudah tidak dicas ya. Jadi berapapun kekuatan dia menyimpan muatan listrik, dia akan menurun tegangan yang dia simpan. Dia akan menurun 13,5 sampai ke 13,0 volt. Nah, kita pengen di 13,0 volt itu tegangannya itu stop menurun. Tetapi ada permasalahan di sini. Tetapi sebelum Anda mencapai tegangan 13,0 volt, karena Anda mengambil titik sampelnya di aki, di sini di outputnya charger, inputnya aki gitu ya. Ingat, kita menggunakan komparator. Tegangan di sini selalu dibandingkan dengan 6 volt. Ya, sementara tegangan di sini tadi ketika 13,6 volt, di sini itu adalah 6,1 volt. Di tegangan 13,6 volt. Bagaimana kalau tegangannya menurun? Maka ini ikut menurun. Ya, saudara-saudara. Itu juga 5 volt. Ketika turun ke 13,5, turun 0,1 volt, ini pun akan turun menjadi 6,0 volt. Itu sama dengan ini. Ketika ini, baik saya lanjutkan ya. Ini tadi HP saya ya error. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana kalau tegangan di sini turun? Maka tegangan di VR sini juga akan menurun. Tegangan sampelnya juga akan menurun. Kalau 13,6 turun ke 13,5, dia akan turun. Dia turun 0,1, dia akan turun 0,1 jadi 6 volt. Kalau semakin turun lagi ke 13,4 volt, dia pun akan turun menjadi 5,9 volt. Kira-kira seperti itu ya. 5,9 volt. Saya tandai di sini. Mana spidol merahnya? Wah, hilang spidol merahnya. Udahlah. Jadi 5,9 volt yaitu di tegangan 13,4 volt. Ini lebih rendah dari 6 volt. 5,9 lebih rendah. Maka sebelum mencapai 13,0, Anda sudah menonaktifkan transistornya. Ya. Ini berarti apa? Ini berarti transistor tidak lagi aktif, maka relay pun tidak lagi aktif. Kalau relay tidak lagi aktif, dia akan kembali ke posisi ngecas. Ya. Padahal kita kepengen suatu rangkaian, suatu sistem yang kita tentukan sendiri batas bawahnya, misalnya dalam hal ini 13,0 volt, dan kita tentukan sendiri batas atasnya, misalnya dalam hal ini 13,6 volt. Tapi sebelum mencapai batas 13,0 volt, di 13,4 volt tepatnya sudah aktif lagi. Kenapa? Karena tegangan sampel di sini dibandingkan dengan tegangan referensi 6 volt. Ya. Dia selalu membandingkan, terus-menerus membandingkan prosesnya. Kalau dia menurun, maka tegangan sampelnya VR-nya menurun. Karena ini menurun, sedangkan tegangan referensi tetap nilainya 6 volt, maka terjadi perubahan kondisi. Nah, kalau ini dipaksakan, ini akan tak-tek, tak-tek, tak-tek begitu ya. Kalau misalnya penurunannya cepat, ketika di 13,6 putus tek ya. Begitu penurunan cepat 13,4 tek lagi. Naik lagi ya, ngecas lagi ke 13,6 tek 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 begitu ya. Jadinya seperti itu. Nah, gimana solusinya supaya dia tidak terburu-buru berhenti?
relaynya, artinya tidak terburu-buru ngecas lagi, apa yang harus dilakukan? Nah, itu muncullah ide bagaimana caranya supaya komparator ini tetap membacanya sebagai tegangan masih di atas. Ya, jadi kita merekayasa supaya input positif ini selalu lebih besar dari input negatifnya. Padahal di sini kan kita pakai tegangan tetap 6 volt. Caranya seperti apa? Ada 2 cara. Tapi yang saya sampaikan di sini 1 cara saja. Cara yang saya pakai untuk final dari rangkaian itu ya. Ada cara yang lain gitu ya. Cuma cara yang ini adalah dengan cara mengganti tegangan referensinya. Ya, tegangan referensi kan tetap ya. Kita ganti tegangan referensinya supaya dia bisa terus menurun. Nah, jadi ide dasarnya adalah ketika mencapai batas atas dia akan terus menerus menurun. Ya. Sampai kapan? Sampai kita menemukan batas bawahnya, yaitu kita tentukan 13,6.